Assalamualaikum sahabat kembar. Hai, ketemu lagi di Daily Story Keluarga Kembar. Masya Allah, hari ini mini vlog kali ini Bubu akan membahas tentang Bubu. Ya, siapa sih Bubu? Dan apa sih kerjaannya Bubu? Ya, kita akan ngebahasnya hari ini. Bubu adalah Bubu, ibu seorang perempuan yang memiliki 4 orang anak. Perempuan yang terlahir dari keluarga sederhana yang kini menjadi seorang ibu. Ibu yang dianugerahi 4 orang anak hebat yang gak pernah terfikirkan akan memiliki 2 anak kembar. Dengan 2 kehamilan, Bubu memiliki 4 orang anak. Mereka terlahir kembar identik dengan 1 plasenta. Masya Allah, gak pernah nyangka ya, sebelumnya Bubu akan memiliki 4 orang anak. Allah Maha Baik memberikan keistimewaan yang gak pernah aku pikirkan. Awalnya aku ragu apa bisa aku membesarkan mereka. Tapi aku harus yakin karena Allah aja percaya sama kita. Masa kita sebagai umatnya gak percaya? Kita tahu mungkin secara logika kita gak akan mampu membesarkan mereka. Tapi nyatanya rasanya baru kemarin Bubu melahirkan mereka. Tapi nyatanya mereka udah sehebat dan sebesar ini. Ini dia potret kerempongan Bubu ketika di rumah. Dan ini dia potret kerepotan Bubu ketika membawa mereka. Dari cover casing mungkin banyak yang melihat kalau Bubu itu happy, seneng, enjoy. Tapi rasanya gak munafik banget kalau perempuan dengan 4 orang anak bisa se-enjoy dan se-happy itu. Ya, tapi itulah kita. Udah dikasih anugerah yang lebih, belajar untuk menjaga dan memperjuangkan mereka. Nah, ini dia profesiku. Mungkin sebagian orang punya profesi yang begitu cemerlang dan begitu nyentrik. Ada yang berpakaian rapi, ada yang bekerja di perusahaan bonafit ataupun yang lain. Tapi inilah aku, seorang entrepreneur. Apa sih? Ya, gini kerjaannya, seperti bunglon. Kalau kalian mau tahu. Kalau dia bilang orang-orang sini, Bubu maruk semua kerjaan dikerjain. Gak apa-apa, yang penting halal. Karena aku sadar, anakku banyak, kebutuhanku banyak. Dan yang pasti, selagi mencari cuannya itu berkah dan halal, apapun akan aku lakukan. Seperti saat ini. Ini adalah profesiku yang selalu dilakukan setiap menjelang lebaran. Ya, ini adalah jadi Kang Hampers puding. Bubu selalu open PO puding menjelang lebaran. Alhamdulillah awalnya cuma coba-coba bikin beberapa paket yang Bubu buat dulu. Tapi alhamdulillah sudah 3 tahun ini Bubu jualan hampers puding dan setiap tahunnya selalu sold out. Mungkin ini adalah sebagian dari rezeki kembar yang tanpa aku pikirkan. Seperti berdirinya kedai kembar dulu. Dulu Bubu mendirikan kedai kembar ini berpikir hanya untuk cukup buat memenuhi kebutuhan kembar.
Di saat ekonomi lagi sulit, aku hanya berusaha action saja dulu, sisanya kembalikan lagi pada Allah. Alhamdulillah, setiap usaha yang Bubu lakukan, ini dia orang yang selalu mau berjuang bersama. Orang yang selalu mendukungku apapun pekerjaanku. Dan orang yang selalu mau menemaniku dalam keadaan apapun. Intinya, kita mau sama-sama bersama berjuang mewujudkan mimpi kita dan membesarkan keluarga kecil kita. Ya, mungkin bagi sebagian orang, apa sih kita? Cuman tukang seblak. Tapi alhamdulillah, dari seblak itu kita bisa hidup dan bisa membesarkan 4 orang anakku. Selain dari tukang hampers puding, kadang-kadang Bubu juga berubah menjadi tukang catering. Dikala pesanan catering itu datang. Bener-bener kayak bunglon ya. Yang penting berkah, gak mikirin apa kata mereka. Yang penting itu adalah kebutuhan anak-anak aman dan terkendali. Selagi menghasilkan cuan, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak, apapun, aku sebagai orang tua pasti akan melakukan apapun demi anak-anak. Ya, inilah aku. Berubah lagi menjadi Kang hantaran pernikahan. Banyak banget ya profesi Bubu, ya beginilah. Tapi gak apa-apa. Apapun yang dilakukan selagi menghasilkan cuan gak apa-apa. Yang penting cuannya berkah dan halal ya pastinya. Nah, ini dia profesi berikutnya Pak Bubu. Jadi Kang hantaran pernikahan. Ketika musim nikah banyak banget yang membuat seserahan musim nikah gitu. Jadi ya ketika ada yang datang meminta dibuatkan hantaran pernikahan, oke lah, gak masalah. Yang penting waktunya pas dan gak bentrok. Ya ini dia hantaran pernikahan ala Bubu kembar. Bukan yang bagus dan yang istimewa, tapi ya gak apa-apa, ini masih belajaran ya, gak usah dibully. Alhamdulillah ada aja yang pesen meskipun gak pernah Bubu post, karena kadang-kadang riweh juga ya, handphonenya udah kemana, jadi boro-boro mau ngepost hasil karyanya. Jadi ini adalah di balik layarnya Bubu. Jadi ini adalah sebagian cerita di balik layarnya Bubu dan keadaan Bubu, profesi Bubu ya begini. Ya, ini adalah seserahan pernikahan yang Bubu buat. Meskipun dengan hal yang sederhana, alhamdulillah masih ada aja yang pesan meskipun jarang diposting ya. Nah, ini dia hasilnya. Selain jadi tukang hantaran pernikahan, kadang-kadang juga ada beberapa orang yang pesan buket ke Bubu. Alhamdulillah, disyukurin aja. Kalau rezeki udah datang, apa salahnya kalau kita coba? Itulah prinsip yang Bubu pegang saat ini. Karena apa? Selagi kita masih mau berusaha, insya Allah, Allah selalu akan memberikan rezeki buat kita. Apapun yang Bubu lakukan, pertama kuncinya adalah action aja dulu. Sisanya biar Allah yang memberikan jalannya. Apapun hasilnya, lakukan dengan hati yang ikhlas demi keluarga, dan yang penting adalah berkah. Ya, berkah. Berkah buat keluarga, berkah buat kembar, dan berkah buat kita semua. Masya Allah, gak pernah nyangka dari berbagai profesi Bubu ya ginilah. Kadang suka iri ya sama orang yang punya pekerjaan yang rapi,
berangkat pagi pulang sore, dan yang pastinya punya pekerjaan tetap. Tapi apalah daya, karena aku juga harus memikirkan gimana kelangsungan anak-anak dan gimana mengurus 4 anak. Gak mungkin kan kalau misalnya 4 anak tersebut mamah aku yang harus mengurus semua, karena sadar anak aku banyak. Jadi lebih baik mungkin untuk saat ini usaha dulu yang harus dikembangkan. Alhamdulillahnya suami pun mendukung. Gak sedikit sih yang nyinyir kalau percuma dong dikuliahin, lulus sarjana tapi ujung-ujungnya di rumah aja, nganggur, jualan sana sini. Aku gak pernah malu dengan apa yang aku dapatkan dan aku kerjakan saat ini. Selagi masih produktif dan selagi masih bisa menghasilkan cuan, menambah-nambah untuk kebutuhan rumah tangga, gak ada salahnya. Ya, belajar untuk mengambil sisi lain dari kehidupan kita. Nah, ini dia profesi berikutnya. Semuanya kita lakukan bersama dengan partner yang sungguh luar biasa. Selain jadi kang hampers puding, selain jadi tukang catering, ya Allah, itu anak bubu aja sampai kayak gitu. Aku juga jadi tukang paket. Ya, paket. Jadi tukang parcel. Masya Allah, banyak sekali profesinya bubu ya gitu. Kadang-kadang bisa dibilang kayak bunglon. Nah, ini dia. Kita ada pesanan yang begitu banyak juga untuk membuat parcel lebaran. Alhamdulillah, rezeki itu selalu ngalir dengan sendirinya. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita tuh gak akan pernah bisa membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak-anak 4 kita sekaligus seperti ini. Tapi alhamdulillah, nyatanya Allah punya cerita yang tersendiri buat kita dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan caranya sendiri. Masya Allah, gak pernah nyangka rezeki jalan kita itu lebih indah dari skenario yang pernah kita buat dan yang pernah kita rumuskan. Alhamdulillahnya kita selalu dilakukan dengan kekompakan dan selalu dikerjakan bersama-sama. Kalau ada yang tanya, repot gak sih Bu punya anak 4 tapi ini itu dikerjakan? Alhamdulillah, anak-anak bubu masih bisa untuk diajak kerjasama. Bubu selalu bilang dan selalu melibatkan semua kegiatan yang bubu lakukan itu bareng anak-anak. Bukan tanpa alasan, bubu selalu mengajarkan mereka untuk betapa susahnya kita menjalani hidup. Jadi kalian harus belajar untuk mandiri, belajar untuk menjadi wanita kuat, dan belajar untuk prihatin. Karena realitanya ketika kita gak punya apa-apa, kita selalu direndahkan. Karena roda itu pasti berputar. Masya Allah. Bubu juga buat orang yang selalu nyangka kalau bubu itu hidupnya selalu ada dan selalu enak. Berbanding terbalik banget. Karena nyatanya kalau bubu harus berpangku tangan, masa kita mau di bawah terus? Ya, ginilah sebagian dari usaha kita biar kita selalu mencukupi kebutuhan anak-anak. Mungkin bagi sebagian orang bisa ya jajanin anak 4 sekaligus. Kalau kalian mau tahu kebutuhan hidup bubu, Masya Allah, buat 4 anak. Mungkin yang buat 1-2 anak aja kalian pasti ngeluh gimana jajannya anak-anak. Tapi ya, bubu berpikir, gak apa-apa, aku capek berjuang buat anak-anak. Yang penting anak-anak masih bisa jajan, masih bisa cukup buat makan.
Jadi nggak usah mikir kalau Bubu selalu punya banyak uang ya, karena Bubu berpikirnya yang penting cukup bukan banyaknya. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita nggak pernah merasa cukup ya nggak akan puas juga. Nah, itulah yang selalu ayah bilang, belajar untuk merasa cukup dan belajar untuk selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapat hari ini. Alhamdulillahnya punya suami yang sedikit lebih bijak. Sedikit ya, gak apa-apa. Yang penting kadang-kadang ketika otak Bubu lagi gak waras, ada dia yang selalu menyadarkan bahwa hidup kita itu meskipun seperti ini, tapi masih banyak loh yang memimpikan hidup seperti kita dan menginginkan hidup seperti kita. Ya. Kadang kita ngerasa kita tuh paling susah, tapi nyatanya masih ada yang lebih susah dari kita. Masya Allah, gak nyangka banget di usia Bubu yang gak lagi muda, ya. Tapi yang lain punya anak 2, mungkin baru. Bubu udah punya anak 4 dan harus berjuang membesarkan mereka. Gak apa-apa ya nak. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau kalian besar, Bubu dan sama ayah bisa menggadis dan membujang bersama. Ya, logikanya ketika mereka umur 17 tahun, Bubu masih 40 tahunan loh. Masya Allah. Ya gitulah. Nah, ini dia kegiatan kita. Sebenarnya kegiatannya random banget ya. Nah, ini dia usaha baru Bubu. Bubu tuh kalau punya pikiran usaha tuh kadang-kadang pengen usaha apa, pokoknya lakuin aja dulu, sisanya sih serahin sama Allah. Tapi alhamdulillahnya setiap apapun yang Bubu posting itu responnya lumayan bagus. Ini adalah salah satu usaha baru Bubu yang baru Bubu rintis banget. Jadi Bubu lagi membuka usaha online shop ya gini, belajar untuk jualan online shop. Ini dia produk yang Bubu jual, seperti tukang obat ya, karena mungkin kita nggak jualan door to door atau secara langsung. Ini adalah usaha jualan all shop Bubu lewat sosmed, via TikTok, via Shopee, ataupun via Facebook. Masya Allah, gak cuman baju dewasa ya, tapi baju anak juga. Kadang suka mau ketawa sama diri sendiri. Orang juga suka bingung ngelihat Bubu, ini dikerjain, tapi inilah aku. Biar dikatain kayak bunglon gak apa-apa. Untuk saat ini inilah yang bisa aku kerjakan. Selain beribadah dan mengurus anak-anak, selagi masih menghasilkan cuan, oke lah, gaspol. Nah, ini adalah sebagian dari usaha yang sedang dirintis saat ini. Mudah-mudahan semakin maju lagi dan semakin berkah untuk keluarga kembar. Nah, gak terasa udah di ujung video ya. Ini adalah toko offline kita, jadi kalau kalian mau belanja langsung itu bisa datang ke rumah Bubu Kembar. Oke, sampai di sini dulu ya ceritaku hari ini, dan inilah aku. Jangan dibully ya, ini adalah sebagian dari buat kenangan aja. Kenangan yang sudah banyak banget dilewati. Oke, bye-bye. Salam kedai kembar.